Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Perkenalkan, nama saya Eji Gustiansyah. Saya dari PT Gunadaya Solutek yang hari ini akan cerita-cerita dan bincang-bincang banyak mengenai apa itu encoder. Nah, mari kita bahas. Memahami encoder dari dasar hingga skala heavy duty. Seperti yang teman-teman tahu, di kehidupan industri sekarang ini, encoder menjadi salah satu keharusan yang memang diperuntukkan untuk industri-industri agar production mereka atau proses mereka terus berjalan sehingga tidak ada downtime. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita akan bincang-bincang banyak mengenai encoder. Nah, encoder itu apa sih sebenarnya? Jadi seperti yang bisa kita lihat, encoder itu adalah sensor presisi yang dipasang pada shaft motor yang berfungsi untuk menerjemahkan gerakan mekanis menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami oleh sistem kontrol. Nah, simpelnya encoder itu adalah sensor yang dipasang pada motor, pada shaft motor, yang diperuntukkan untuk menerjemahkan gerakan mekanis. Bisa berarti kecepatan, getaran, suhu, ya, apapun yang terjadi pada motor, yang diterjemahkan menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami oleh sistem kontrol. Artinya dia bakalan berkomunikasi, bisa kepada PLC, IO-Link, dan sebagainya. Jadi bisa kita monitoring kinerja daripada motor tersebut. Nah, jadi encoder secara harfiah itu seperti itu ya. Seperti bisa kita lihat di sini, di dunia fisik, motor listrik itu bekerja menghasilkan gerakan dan energi ya. Jadi dia hanya menghasilkan gerakan dan energi seperti itu. Nah, fungsinya encoder ini apa? Dia itu untuk menjembatani atau menerjemahkan. Jadi dia menangkap data yang dia kumpulkan dari motor tersebut lalu mengubahnya menjadi sinyal. Nah, sinyal-sinyal ini diolah dan divisualisasikan untuk monitoring, analisis, dan pengambilan keputusan. Seperti yang bisa dilihat tuh kalau kita buat monitoringnya ya, dia ada data real time-nya seperti apa, biasanya ada kecepatannya gitu ya, ada suhunya, status motornya, getarannya seperti apa, efisiensi seperti apa, beban seperti apa. Nah, biasanya ini yang dipantau untuk memonitoring kinerja dari si motor. Manfaatnya monitoring real time, analisis data gitu ya untuk mengetahui pola masalah dan peluang peningkatan gitu. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan lebih baik karena biasanya digunakan untuk mendukung perawatan prediktif dan efisiensi operasional. Nah, kira-kira encoder udah kebayang ya secara fungsi gitu seperti apa. Nah, apa sih yang ada di dalam encoder? No, kenapa kenapa dia bisa bisa menciptakan ekosistem seperti itu? Nah, jadi seperti kalau kita bedah encoder, kita buka semuanya, kira-kira seperti ini. Jadi ada empat poin penting yang harus kita tahu yang berada di dalam encoder. Yang pertama itu adalah shaft dan bearing. Fungsinya apa? Dia itu untuk menanggung beban mekanis fisik gitu. Jadi dia yang berfungsi untuk menghubungkan dan menanggung beban gitu. Jadi dia di ujung ada bearingnya, terus ada shaftnya di depan. Biasanya seperti itu. Tapi di beberapa kondisi juga ada encoder yang berbeda ya. Tapi kita omongin secara general gitu. Nah, terus di situ juga ada code disk gitu ya. Dia tuh piringan yang memiliki ribuan garis optik atau kutub magnetik. Jadi kutub-kutub inilah ya, garis-garis inilah yang nantinya akan menerjemahkan seperti itu. Gimana cara dia menerjemahkannya? Menggunakan sensor optik. Kenapa menggunakan sensor optik? Karena dia dapat mendeteksi dengan cahaya yang dipancarkan melewati piringan. Nah, ini itu menciptakan kondisi dia mengetahui ini. Misalnya ada garis terang, dia berkondisi high, ketika garis gelap dia berkondisi low. Nah, ini yang menciptakan cara berpikir daripada encoder ini. Lalu yang pasti juga ada PCB di situ untuk memproses pulsa data itu dan mengirimkannya nantinya ke sistem kontrol. Nah, jadi seperti itulah cara dia mendeteksi ya. Jadi kita sudah tahu nih sensor ini mendeteksinya dengan cara seperti ini. Nah, lalu yang harus kita ketahui kalau kita ngomongin tentang encoder, ada dua macam encoder atau dua bahasa encoder yang biasanya sering eh, diperbincangkan. Gitu. Yang pertama itu adalah absolute ya, dan yang kedua adalah incremental. Bedanya di mana? Kalau absolute itu dia seperti jam dinding, jadi fungsinya itu untuk menunjukkan waktu spesifik. Ya, setiap posisi pada putaran memiliki kode digital unik. Tadi kan kita bahas tuh mengenai piringan tuh. Nah, jadi di setiap putarannya tuh memiliki kode digital unik gitu. Jika mesin mati dan dihidupkan lagi, maka encoder langsung tahu persis di mana posisinya tanpa perlu dikalibrasi ulang. Karena dia memang setiap piringannya tuh memiliki kode digital unik ya. Jadi dia tahu spesifik posisinya di mana. Biasanya digunakan untuk apa? Pada derek, pada robotika, lengan robotika. Terus sistem keselamatan otomasi yang menyangkut kepastian. Ini sering sekali dipakai nih untuk di absolute. Karena dia memang tidak boleh gitu ya, yang tidak pasti. Jadi dia biasanya dipakainya untuk keselamatan otomasi yang menyangkut kepastian. Dan yang kedua ada incremental. Jadi incremental ini opposite.
ya, lawan dari absolute ini, dia itu seperti stopwatch. Jadi dia bukan untuk menunjukkan waktu, tapi dia itu untuk menghitung langkah. Udah sejauh apa nih, udah secepat apa nih. Nah, kayak gitu ya. Menghasilkan serangkaian pulsa konstan saat berputar. Ya, jadi dia tuh pasti pasti ngirim ngirim pulsa tuh saat saat piringannya berputar. Jika mesinnya mati, maka encoder lupa posisinya dan harus kalibrasi ulang. Ya, jadi dia hanya fokusnya pada penghitungan langkah. Digunakannya biasanya pada apa? Pada pengendalian kecepatan motor berkelanjutan. Jadi memang fokusnya di situ. Kalau absolute memang pada sudut gitu ya biasanya. Tapi kalau incremental ini biasanya pada kecepatan, fokusnya di speed gitu. Nah, realita di lapangan pada encoder yang kita bahas dari tadi itu sebenarnya eh, cukup sedih ya. Kenapa? Karena piringan optik dan sirkuit elektronik itu sangat rentan terhadap environment atau lingkungan-lingkungan seperti yang kita lihat di sini. Dalam aplikasi heavy duty di lingkungan seperti ini ya, di lingkungan yang cukup harsh, cukup eh, tangguh gitu, cukup sulit lah untuk dijangkau, encoder itu dipaksa beroperasi yang membuat barang elektronik itu sangat sulit untuk bertahan karena lingkungannya sangat keras gitu ya. Ada yang debu, ada yang korosi, ada yang panas, ada yang rawan terhadap ledakan. Nah, ini tuh sangat-sangat membuat encoder atau motor ini em, sangat perlu diperhatikan pemakaiannya dan pemilihannya seperti itu. Nah, kita punya jawabannya. Jawabannya adalah brand Line Linde. Jadi brand ini ya, Line Linde ini itu berdiri 1976 ya oleh Prof. Olof Line dan Henrik Linde di Strangnas, Swedia. Jadi ini adalah perusahaan asal Swedia dan pada 1992 itu menjadi anggota Heidelberg Group dengan skala produksi hingga 120.000 unit per tahun untuk pasar global. Fokus mereka di mana? Fokus mereka itu pada manufaktur dan pengembangan encoder rotary khusus industri kelas berat. Jadi mereka itu memang berfokus pada encoder heavy duty ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah Line Linde. Kenapa kita bahas Line Linde? Karena dia tuh ada berbagai macam encoder dan berbagai macam spesifikasi yang bisa digunakan pada heavy duty. Ya, ketangguhannya, robustnya itu memang sudah dipersiapkan itu. Contohnya di sini kita bahas mengenai tiga seri dia. Yang pertama itu adalah seri 500, 600, 700 yang bisa kita golongkan dalam seri robust dan industrial. Kenapa? Karena dia tuh compact ya, lalu dia itu serbaguna, jadi fleksibel untuk pemakaiannya. Dia juga tahan terhadap tekanan mekanis tinggi. Jadi untuk pemakaiannya dia itu bisa tahan gitu pada lingkungan yang lumayan ekstrim gitu. Terus desainnya juga modular dan ideal untuk ruang sempit. Nah, karena kan banyak motor-motor ini dipasangnya pada industri, itu memang pada ruang-ruang sempit ya motor-motornya. Jadi memang ini adalah salah satu pilihan yang paling cocok untuk dipakai pada lingkungan seperti itu. Lalu ada seri 800 atau heavy duty. Heavy duty ini mampu menangani hampir semua kondisi dan tersedia varian ekstrim. Jadi ini tuh kalau memang lingkungannya tuh wah ini parah banget lingkungannya gitu nggak bisa kita pakai sembarang encoder, jadi heavy duty seri 800 dari Line Linde ini adalah one of the best choice gitu. Kenapa? Karena dia tahan karat, dia juga udah DNV Marine Approval ya, jadi kalau dipakai di kelautan gitu memang udah aman gitu. Lalu dia juga ada seal elektronik, jadi memang percikan, debu, air itu memang tidak semudah itu untuk masuk dalam encoder ini karena dia sudah ada seal. Ya, sealnya itu memang sudah dibuat khusus untuk pemakaian di lingkungan atau pemakaian heavy duty gitu. Lalu yang terakhir itu ada seri premium atau ekstrim dan ekstrim gitu. Kenapa? Karena jangka umurnya panjang dan encoder ini memang dibuat khusus untuk otomasi tingkat tinggi. Jadi memang yang memang memerlukan long term gitu, jangka panjang, lalu memang untuk pemakaian otomasi tingkat tinggi gitu yang perlu detailing yang luar biasa gitu mengenai datanya ya, ya premium dan ekstrimnya adalah pilihannya gitu. Kalau kita nggak mau main-main dengan apa dengan monitor dengan data yang kita perlukan yang sedetail itu, maka premium dan ekstrim jawabannya. Resolusinya besar gitu, fungsionalitasnya juga cerdas dan ukurannya itu bisa di custom. Jadi memang ini tuh seperti custom order atau special order yang memang untuk resolusi yang besar sekali dan fungsionalitasnya yang cerdas gitu, bisa kita padu padankan dengan apa yang kita mau gitu. Memang di premium dan extreme ini. Itu ya mengenai tiga seri yang kita bahas terhadap Encore-nya Lane Lindy kalau kita bedah gitu. Kenapa saya bisa bilang Lane Linde itu cocok untuk lingkungan heavy duty gitu. Kenapa dia adalah pilihannya? Kenapa dia adalah solusinya? Karena lini-lini ini ya encodernya itu yang pertama mampu menangani diameter shaft hingga 25 mm. Ya, jadi sangat bervariasi untuk pemilihan shaftnya. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Juga tersedia dalam versi stainless steel, jadi sudah aman ya, sudah tahan terhadap korosi dan segala macam gitu. Lalu dia juga mampu mengaplikasikan umpan balik kecepatan yang dijamin aman secara sistem. Jadi data yang diambil secara real time juga yang ditampilkan itu memang sesuai gitu ya, aman, tidak ada miss di sana. Ya, jadi memang salah satu pilihan yang baik adalah encoder yang sudah terbukti gitu, dan ini sudah banyak sertifikasinya gitu. Salah satunya tersedia dalam sertifikasi EX untuk area yang bersuhu bertekanan tinggi. Kan butuh eksplosif biasanya. Ada area-area yang biasanya lingkungannya itu lingkungan industrinya yang eksplosif gitu. Jadi memang kita butuh yang explosive proof. Nah, ini juga punya punya varian di sana. Juga yang terakhir mampu untuk mengaplikasikan umpan balik kecepatan yang dijamin cerdas dan aman secara sistem. Yang tadi ya yang kita bahas tadi. Nah, pemakaian encoder ini sebenarnya adalah salah satu bukti nyata terhadap shiftingnya dunia industri gitu, paradigma industri 5.0. Pada masa lalu, sejarah industri difokuskan pada pembuatan sensor dengan cangkang tebal yang tidak akan hancur saat mesin rusak. Jadi fokusnya di sana. Makin gede gitu ya, covernya makin gede, cangkangnya makin gede, makin kuat. Itu yang dipertimbangkan. Tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang memang sebenarnya lebih diperlukan daripada itu. Nah, di masa depan ataupun di masa sekarang, kita itu sudah bergerak kepada pemakaian yang merubah sensor itu sudah tertanam pada mesin. Jadi dia sudah built in. Nah, fungsinya apa? Untuk menjadi otak diagnostik yang memperingatkan sebelum kerusakan terjadi. Jadi dulu itu kita bukan 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 mencegah ya. Dulu itu kita itu fokusnya untuk tidak rusak gitu. Dan itu rancu kan. Nah, pilihan yang paling benar itu adalah mencegah sebelum terjadinya rusak. Dengan apa? Ya dengan memonitoring gitu. Apa-apa aja yang terjadi pada motor kita. Karena itu adalah salah satu penggeraknya kan. Jadi kita harus harus concern betul di sana. Nah, si Lainnya Linde ini juga itu sudah membuat beberapa inovasi, di antaranya ada ADS online, ada ADS uptime, lalu ada ADS klasik. Nah, kita akan bahas mengenai ADS uptime. Apa sih, gimana sih? Nah, ADS uptime ini simpelnya tuh seperti ini. Jadi yang pertama itu dia akan mengumpulkan data ya, banyak lah seperti suhu, getaran, dan kecepatan itu dia kumpulkan ketika terpasang, lalu dia akan dikirim ke cloud-nya. Datanya dikirim secara nirkabel ke sistem. Lalu mesin learning akan mendeteksi dari pola keausan normal. Nah, dia sudah ada mesin learning-nya di sana. Lalu kalau ADS Uptime itu dia menggunakan Bluetooth ya contohnya. Jadi ketika dari cloud-nya dia akan terkirim nih ke smartphone kita masing-masing. Ketika sudah terkirim, kita membukanya via aplikasi. Jadi sebelum kerusakan mekanis itu terjadi, sistem itu mengirimkan notifikasi status ke perangkat via aplikasi. Contohnya ini ya, ADS Uptime gitu bisa kita download di Store gitu, App Store dan Google Store. Gitu. Jadi kita bisa download, kita bisa sambungkan. Cara sambungannya gunakan Bluetooth, masukkan kode encodernya dan selesai gitu. Tidak sesulit itu. Bisa kita write dan read juga. Contoh kalau kita mau lihat data gitu kita bisa read aja. Tapi kalau kita mau write, kita mau tulis logic alarmnya, kita juga bisa di sana. Nah, seperti itu. Jadi ketika teknisi ataupun engineer itu melihat adanya alarm, biasanya ditandai dengan tiga lampu, itu adalah hijau, kuning, dan merah. Kalau kuning itu sudah artinya kita harus concern, dan merah itu biasanya sudah terjadi. Nah, ketika Anda melihat indikator itu bermunculan dan memberikan warna yang berbeda, mungkin teknisi atau engineer bisa melihat dengan, oh, sepertinya ada yang nggak beres. Nah, itu yang membuat pabrik itu biasanya menjadwalkan perbaikan di luar jam produksi untuk menghindari downtime. Nah, itu ya. Jadi nggak pas terjadi, ataupun karena kita nggak tahu cara ngelacaknya, nggak ngedetect, nggak ngebaca, kita nggak bisa mempersiapkannya. Jadi kadang udah downtime dulu gitu. Nah, fungsinya itu untuk itu ya. Jadi pabrik itu balik lagi dia biasanya melakukan perbaikan yang menghindari downtime. Dan ini sangat-sangat diperlukan di masa sekarang dan ke depan karena semakin cerdas manufacturing ini semakin diperlukan saya pikir. Jadi setelah kita bahas-bahas banyak, bahas-bahas panjang mengenai encoder, ya, terutama untuk serinya Lainnya Linde, apa sih sebenarnya encoder itu? Jadi encoder Lainnya Linde yang kita bahas itu bukan sekadar sensor untuk membaca kecepatan dan posisi poros, tapi merupakan solusi monitoring industri yang dirancang untuk meningkatkan akurasi, keandalan, keselamatan, dan produktivitas. Dengan konstruksi dari encoder itu berbasis heavy duty yang mampu bekerja pada lingkungan ekstrim, dukungan sertifikasi keselamatan dan area berbahaya, serta teknologi ADS uptime yang memungkinkan pemantauan kondisi secara real time dan pemeliharaan prediktif, Linde membantu perusahaan mengurangi downtime, mencegah kerusakan tak terduga, dan mengoptimalkan efisiensi operasional.
Oleh karena itu, investasi pada encoder Linde bukan hanya meningkatkan performa sistem otomasi, tapi juga memberikan nilai jangka panjang melalui peningkatan reliabilitas mesin dan keberlangsungan proses produksi. Nah, gitu ya mengenai pembahasan kita hari ini terkait encoder. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen cari-cari tahu gitu, apa aja sih serinya, banyak nggak teman-teman boleh cek websitenya leinelinde.com ataupun boleh ke websitenya Gunadaya Solutek. Gitu ya. Itu aja. Saya Edi Gustiansyah pamit undur diri. Terima kasih.